diterangkan bahwa tanda kemunculan Satrio Piningit apabila telah terjadi goro-goro. Yang dimaksud dengan goro-goro adalah terjadinya suatu peristiwa maha dahsyat yang membawa dampak besar terhadap bangsa Indonesia, khususnya umat Islam sebagai golongan yang mayoritas mendiami negara ini. Ayat Al-Quran yang dapat saya kemukakan untuk membackup kebenaran goro-goro sebagaimana yang diramalkan oleh Prabu Joyoboyo adalah surat Al-Isra 17:58. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Mungkin orang-orang pandai, alim ulama, kiai dan ustadz akan mengatakan bahwa ayat itu tidak relevan menyebut kebenaran ramalan Joyoboyo menyangkut peristiwa goro-goro, oleh karena ayat tersebut hanya berhubungan dengan umat Nabi Saleh dan telah terjadi di masa lampau, sebagaimana kelanjutan ayat berikutnya 17:59. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Samud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Mereka yang merasa cerdik pandai akan lebih merendahkan analisa ini jika disampaikan kelanjutan ayat 17:60. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Mereka yang merasa diri ulama, ustadz, para kiai dan orang-orang cerdik pandai lainnya tidak menyadari bahwa untuk mengetahui keadaan penduduk Indonesia saat sekarang ini adalah dengan mengkaji ayat 60 terlebih dahulu, bottom up dan bukan top down. Pemaparan ini lebih cenderung memaknai kata mimpi pada ayat 60 sebagai penglihatan gaib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam Isra Mi'raj, di mana ketika Nabi Muhammad menceritakan mimpi itu kepada umat Islam, sebagian besar tidak mempercayainya dan sebagiannya lagi ragu-ragu, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang meyakini mimpi tersebut. Allah ingin menguji kemudian menyeleksi tingkat kepercayaan umat pada masa itu. Di masa sekarang Allah ingin menguji umat Islam, khususnya di Indonesia saat ini, dengan adanya pohon kayu terkutuk dalam Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan pohon kayu terkutuk adalah pohon zakum, sebagaimana surah 37:63-67. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka Jahim. Mayangnya seperti kepala setan-setan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Orang-orang yang melakukan demonstrasi adalah orang-orang yang merefleksikan api kemarahan yang ada di dalam dirinya. Orang-orang itu telah memakan buah zakum, dan setelah perutnya penuh, mereka itu diberi minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Mereka tidak mau tunduk. Mereka melakukan perlawanan dan memaksakan kehendaknya karena kepalanya adalah mayangnya pohon zakum seperti kepala-kepala setan. Ayat 60 surat Al-Isra menggambarkan kepada kita suasana dan perasaan manusia yang melakukan demonstrasi, yaitu rakyat Indonesia. Tujuan demonstrasi adalah sikap rakyat yang melakukan protes terhadap pemerintah, presiden, dan penyelenggara negara lainnya dari semua tingkatan, disebabkan karena mereka tidak berlaku adil. Di masa lalu, Allah mengutus Nabi Saleh di tengah-tengah kaum Samud. Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, "Janganlah ganggu unta betina itu,
biarkanlah dia bebas mencari makannya sendiri. Nabi Saleh mengatur secara adil sumber air untuk diminum oleh manusia dan air untuk diminum oleh unta-unta betina tersebut. Unta betina hanyalah ujian Allah sebagai tanda untuk menakut-nakuti. Namun kaum Samud melakukan perbuatan yang melampaui batas. Mereka mengganggu, menyakiti dan menganiaya unta betina itu. Maka turunlah adab Allah berupa hujan batu yang membinasakan seluruh kaum Samud. Di masa sekarang, para penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif di semua tingkatan dan lini dapat dimaknai sebagai kaum Samud, dan unta betina dapat dimaknai sebagai rakyat Indonesia. Biarkanlah rakyat Indonesia menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya. Janganlah hak rakyat diselewengkan dan dikorupsi habis-habisan yang menyebabkan terjadinya inflasi, harga-harga melambung tinggi yang menyebabkan rakyat tidak memiliki daya beli sehingga mereka susah makan. Di Pulau Jawa, sudah banyak masyarakat yang hanya makan nasi aking, yaitu nasi basi yang dikeringkan kemudian dimasak kembali untuk dimakan. Ini menandakan kebebasan rakyat untuk membeli beras sudah diganggu sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Allah menurunkan adabnya kepada kaum Samud. Allah menurunkan adabnya kepada penyelenggara negara di semua tingkatan. Hujan batu dapat dimaknai sebagai demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat. Semua demonstrasi hanya mempermasalahkan kesulitan hidup. Demonstrasi adalah tanda-tanda yang datangnya dari Allah untuk menakuti. Ayat 60 surat Al-Isra untuk menggambarkan suasana batin rakyat Indonesia, dan ayat 59 Al-Isra yang menggambarkan pelanggaran-pelanggaran penyelenggara pemerintahan berjalan terus dan berputar seperti tidak akan ada habisnya. Demonstrasi tidak akan pernah habis kecuali Ratu Adil Satrio Piningit yang memimpin penyelenggara pemerintahan, dan alam pun ikut serta memperlihatkan tanda-tandanya. Bencana tsunami, gempa bumi, banjir bandang dan tanah longsor di mana-mana, letusan gunung berapi di dasar laut dan di darat dan sebagainya memberi tanda-tanda kepada kita bahwa azab Allah yang sangat keras telah diturunkan. Ayat 17:58. Jika kita tidak melihat tanda-tanda alam ini sebagai azab Allah dan tidak mengambilnya sebagai pelajaran, bukan tertutup kemungkinan Allah akan membinasakan sebagian besar penduduk Indonesia sebelum hari kiamat tiba dan menyisakan sedikit penduduk untuk menikmati era baru, era pemerintahan Ratu Adil Satrio Piningit. Goro-Goro dan Satrio Piningit adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Tanpa Goro-Goro, Satrio Piningit tidak akan pernah muncul di tengah-tengah kita semua. Telaah kritis peristiwa pemuda Ashabul Kahfi yang bersembunyi sangat relevan dengan ramalan Jayabuyut tentang Satrio Piningit yang bersembunyi. Kajian ini dilakukan bukan karena dilandasi oleh dorongan hawa nafsu duniawi atau karena ada maksud-maksud tertentu sehingga dapat mengurangi nilai objektivitasnya. Kajian ini dilakukan dengan niat suci dan tulus, ingin memberi sesuatu yang berarti untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk umat Islam. Dan kepada banyak orang yang menolak kebenaran ini, biarkanlah dia mendengar firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya, lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka, dan kendati pun kamu menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, kami bukan orang pertama yang menyampaikan kebenaran ramalan Jayabuyut, tapi kami adalah orang pertama yang menyampaikan kebenaran ramalan Jayabuyut berdasarkan Al-Quran. Kami hanya menyampaikan atau menyuarakan kebenaran tidak lebih dari sekedar sebagai sabdo palon noyo genggong. Akan ada sedikit orang yang dapat menyelami makna-makna sebuah perkataan seperti menyelami lautan dalam untuk mendapatkan mutiara indah yang mahal harganya. Kepada Yang Mulia Satrio Piningit, kami mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu.